Saudara-saudariku, Shalom. Intensi misa ini mohon keselamatan kekal untuk 1000 hari berpulangnya Bapak Fransiskus Xaverius Seno Harso Wiseno, Papa dari Bibit. Kita percaya kuasa Tuhan pasti menerima dia di dalam kemuliaannya. Ya Tuhan Yesus Kristus telah menganugerahkan kepada kami janji-janji yang berharga, dan berkat pengenalannya kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bimbing kami untuk terus sungguh-sungguh berusaha menambah iman. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya, yang menjadi lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini intinya satu, bahwa Anda dan saya adalah sudah diperingatkan oleh Tuhan, yaitu hidup Anda dan saya, dan Anda dan saya harus mempertanggungjawabkannya. Saya ingat pada waktu saya berada di Kepulauan Riau yang sangat masih lautan. Pada waktu itu belum ada yang namanya HP. Setelah di laut itu sepi sekali, sepi betul. Tidur di rumah dan di lautan. Yang menarik ketika saya masuk di sebuah paroki, tiba-tiba ada orang Polres, saya sudah tua, datang kepada saya, Romo, istri saya sudah pulang ke rumah Tuhan, anak-anak saya sudah pada pergi, perkenankan saya untuk menjadi poster. Dan sekarang dikaji, kan poster juga harus sehat kan? Pak, usia Bapak berapa? 65 tahun. Kalau lebih tua, kalau saya marah kan nggak mungkin kan? Kemudian lulusan apa? SD nggak lulus. Saya terima. Dan dia mengatakan, Romo, saya akan jadi poster tanpa dibayar. Saya akan menggunakan hidup saya ini berarti bagi Tuhan. Tapi yang menarik itu, semuanya itu direkam dengan baik. Alat misal semuanya disiapkan dengan baik. Padahal dia itu tidak pernah pendidikan. Dan gereja itu bersih sekali. Nah, yang menarik adalah ketika dia masuk di sini di altar, dia sujud menyembah. Wah, saya kaget, ini orang luar biasa. Gak ada yang cacat sama sekali. Kemudian pada waktu saya lihat, kemudian apa? Pada waktu misa harian, dia gak ikut komuni. Saya tanya, Pak, kok Bapak gak ikut komuni? Jawabannya, Romo, saya tidak pantas. Kenapa? Saya belum
Dan inilah ketika dekat dengan Tuhan di dalam Ekaristi, apalagi kemarin adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Anda dipercayakan untuk mengolah hidup Anda bertanggung. Tadi katakan saya yang menarik, bertanggung jawab terhadap hidup Anda sendiri. Anda dan saya pasti punya tugas. Anugerah, lakukanlah dengan baik. Saya itu senang datang sini itu biasanya Roh Kudus itu senyum. Karena orang Katolik jarang senyum, bingung saya itu. Karena saya berpikir di gereja ini bukan gereja gimana ya? Ini kan kabarnya Injil kabar sukacita, bukan kabar duka cita. Dia senyum jarang gitu. Tapi sini senyum terus, saya lihat itu senyum terus. Saya kenal dari Budi itu senyum dan sebagainya. Bahkan tadi saya lihat dengan tembok pun bisa senyum itu luar biasa kan. Nah, jadi apa yang menjadi orang tua lakukanlah. Orang yang dikatakan lakukanlah dengan sukacita. Ingat, yang menarik satu hal bahwa di dalam Tuhan itu hanya bertanya kepada Anda, apakah kau sudah melakukan kehidupan dengan baik. Saya itu dulu masih muda, sering mengasusi di mana saya waktu datang. Dan itu ada pengalaman ada orang yang nggak kenal Tuhan itu, cuek, sudah setara kita masih nggak meninggal. Ya saya tanya kenapa ya Bu, aneh Romo tidak percaya sama Tuhan, kemudian masih ngomong bisa nggak saya hidup lagi Om? Kenapa
dia sudah tua, umur 40 tahun, gendut lagi, pincang lagi. Dia yakin dia akan diterima. Tapi kuasa Tuhan bagi orang yang setiap berbeda. Apa yang terjadi? Dia lamar dan diterima. Orang bingung. Dia juga bingung. Mengapa saya yang dipilih? Dan itu pekerjaannya itu sebagian besar isinya pria. Pria itu kalau di luar kan suka menghina itu. Dia dihina terus pokoknya sampai dia takut melihat pagi hari itu. Takut. Karena apa? Disitulah dia dihina sebagai gebrot, sebagai pengkor, dihina terus setiap saat. Tetapi dia mengatakan, Tuhan, Engkau sudah pilih aku, Engkau akan menyertai aku. Dia tidak pernah marah. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau selalu mengubah keadaan ini. Ketika dia dihina sebagai orang gendut, orang pengkor, pincang, dia senyum. Dia tetap ramah. Dia mengatakan, Tuhan, yang menghina saya itu kan orang begini. Mengapa saya tanggapi? Semakin dia menghina saya, dan saya tanggapi saya juga ikut begini. Tapi kuasa Tuhan luar biasa. Semakin hari itu dia mendapatkan promosi yang baik. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan bertindak, ukuran manusia begini sampai begini bisa, Tuhan bisa mengatasi. Dia menjadi pemilik perusahaan itu karena kesabarannya. Dan orang yang menghina kita takut-takut, cuma tunduk dengan kebesaran Tuhan. Ternyata apa yang dia hina, tadi yang dikatakan dari batu penjuru. Ingat Tuhan mengatakan apa? Seharusnya ini juga ayat kita suci. Filipi bab 4 ayat 19. Bagus sekali itu. Nah, kita sering nyanyi itu. Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Anda mungkin mengalami masalah. Anda merasa sesuatu yang berat dalam hidupmu, kehilangan segalanya. Ingat, Allahmu memenuhi segala keperluanmu. Ketika Tuhan menghadapi segala persoalan, jangan pernah menyerah. Tuhan punya rencana yang ada dalam hidupmu. Filipi 4 ayat 13. Bukan Efesus ayat 13 itu bisa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Karena Tuhan setia, kalau Anda dalam segala perkara tetap tersenyum, tetap ramah, tetap mengandalkan Tuhan, itu kuatan Injil yang luar biasa. Sekarang ini kecil-kecil marah sedikit, minumnya bukan kopi, baygon. Nah, kalau kita tetap setia, Tuhan berikan kekuatan dan menjadi pewartaan Injil. Efesus bab 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam kuasa-Nya, karena Tuhan telah menguatkan kita. Jadikan hidup ini kita jalani dengan sukacita, dan Tuhan pasti menyediakan apa yang engkau perlukan. Tuhan berikan pada Anda dan saya hikmat, dan kita pasti tidak pernah jatuh tergeletak. Pada suatu hari ada ambulan diisi oleh orang-orang gila. Ada 5 orang gila di situ. Di tengah jalan itu ternyata mobilnya tadi mobil saya juga gembos, kempes. Langsung bingung itu sopirnya, dia turun dan dia mulai bongkar itu baut-bautnya. Tapi karena panik, bayangkan bahwa orang gila itu panik itu malah bautnya pada jatuh ke selokan. Dia semakin panik, bagaimana ini? Aduh, badannya masih kena hutan. Ternyata yang dibawa, yang dibilang orang gila katakan, Bang, jangan bodoh-bodoh, itu kan gampang. Itu masih ada 3 yang masih utuh bautnya, ambil satu-satu.
jalan cari bengkel. Udah kaget. Loh, kamu kok pinter? Padahal kamu kan gila. Oh iya, memang saya gila, tapi saya bukan bodoh seperti kamu. Orang kata dalam Tuhan, orang yang bodoh adalah orang yang tidak bijaksana, hidupnya sengsara. Dan Tuhan berikan kita hikmat. Tuhan memberkati kita semuanya. Percayalah, kemarin adalah hari Tuhan darah Kristus. Anda dan saya pasti diberkati, dan juga pasti ada dan saya diminta satu lagi, bertanggung jawab terhadap anugerah untuk melayani, membersihkan diri, dan yang ketiga adalah memberitakan Injil. Moga kau jadi roti yang terpecah bagimu. Moga kau jadi anggur yang tercurah bagimu. Moga kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Kita akan masuk dalam adorasi. Yang di
sedang hancur. Pandang Yesus, siapa? Jangan gunakan jalan bagimu. Engkau yang sedang berhati dengan anak-anakmu, Tuhan mengatakan, aku berikan kuasa bagimu ketika kau punya iman. Wargamu diperbarui, ada cara. Dan Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dari pergilah, misa sudah selesai. Haleluya.